Lumiere bersaudara, yang terdiri dari Louis Jean 5 Oktober tahun 1864 6 Juni tahun 1948 dan Auguste Marie-Louis Nicolas 19 Oktober tahun 1862 10 April tahun 1954 adalah penemu sinematografi. Sebuah kamera gambar bergerak 3-in-1 yang terdiri dari kamera gambar bergerak film dan perlengkapannya termasuk proyektor. Sinematograf dipatenkan pada tanggal 13 Februari tahun 1895 dan ukuran panjang yang pertama direkam penggunanya itu direkam pada tanggal 19 Maret tahun 1895. Pertunjukan film pertama mereka adalah Workers Leaving Lumiere's Factory. Berikut ini beberapa tayangan film yang pernah jaya pada masanya. Number 1. Film yang merekam pekerja meninggalkan pabrik Lumiere di Lyon, juga dikenal sebagai karyawan meninggalkan pabrik Lumiere dan keluar pabrik, adalah sebuah film dokumenter bisu hitam putih pendek Prancis tahun 1895 yang disutradarai dan diproduksi oleh Louis Lumiere. Number 2. El Arroseur Arros adalah sebuah film komedi bisu hitam putih pendek Prancis tahun 1895 yang disutradarai dan diproduksi oleh Louis Lumiere dan dibintangi oleh Francois Clark dan Benoît Dufam. Ini pertama kali diputar pada 10 Juni tahun 1895. Number 3. Ceritanya, rekaman berdurasi 50 detik yang memperlihatkan kereta api yang melaju kencang ini menciptakan teror yang begitu dahsyat di antara ruangan yang penuh dengan orang-orang baru di dunia perfilman, sehingga membuat mereka berlarian menyelamatkan diri. Insiden itu diduga terjadi pada bulan Januari tahun 1896. Number 4. Feeding the Baby adalah sebuah film realitas bisu hitam putih pendek Prancis tahun 1895 yang difoto oleh Louis Lumiere dan memperlihatkan saudara laki-lakinya Auguste Lumiere dan istri Auguste Marguerite sedang memberi makan bayi perempuan mereka, André Lumiere. Selanjutnya juga ada tokoh penting dalam dunia perfilman setelah Lumiere bersaudara. Max Kadanovsky 30 April tahun 1863 30 November tahun 1939 adalah seorang penemu asal Jerman. Seiring dengan Emil saudaranya, dia menemukan bioskop. Sebuah proyektor film pertama Kadanovsky bersaudara yang digunakan untuk menampilkan gambar bergerak pertunjukan berbayar pertama kepada halayak pada 1 November tahun 1895. Sebelum 28 Desember tahun 1895 debut publik dari Lumiere bersaudara yang secara teknis sinematografinya lebih unggul di Paris. Lumiere bersaudara sebelumnya telah menggelar debut pribadinya sebagai sinematografer pada 22 Maret tahun 1895. Pada masa penjajahan Belanda sekitar tahun 1900-an masyarakat kita sudah mengenal adanya film atau yang lebih dikenal dengan gambar hidup seni pertunjukan. Pada masa itu diselenggarakan oleh Belanda pada tahun 1926 dua orang Belanda bernama L. Ruveldrop dan J. De Ruyter mendirikan sebuah perusahaan film Java Film Company di Bandung. Pada tahun yang sama mereka memproduksi film pertamanya berjudul Lutong Kasarung tahun 1926 yang diangkat dari legenda Sunda. Film ini tercatat sebagai film pertama yang diproduksi di Indonesia dan dianggap sebagai sejarah awal perfilman Indonesia. Film ini diputar perdana pada 31 Desember tahun 1926. Film berikutnya yang diproduksi adalah Ulis Acih tahun 1927.
berkisah tentang istri yang disia-siakan oleh suaminya yang suka foya-foya. Dalam perkembangan berikutnya banyak bermunculan studio film yang didominasi oleh orang-orang Cina pada tahun 1928. Wong Brothers dari Cina, Nelson Wong, Joshua Wong, dan Othniel Wong mendirikan perusahaan film bernama Halimun Film dan memproduksi film pertamanya bernama Lily Van Java tahun 1928. Film yang berkisah tentang gadis Cina yang dipaksa untuk menikah dengan laki-laki pilihan orang tuanya. Film ini kurang disukai oleh penonton pada masa itu. Wong Brothers akhirnya mendirikan perusahaan film baru bernama Batavia Film, lalu Nansing Film dan perusahaan Tan Bun Suan memproduksi Rahasia Borobudur tahun 1928 dan Setangan Berlumur Darah tahun 1928. Lalu masuk era film bicara, tercatat 2 film sebagai film berbicara pertama Indonesia adalah Nyai Dasima tahun 1931 yang diremake oleh Tan S Film, serta Suster Teresia tahun 1931 produksi Halimun Film, dan di penghujung tahun 1932 beredar rumor akan didirikan perusahaan film asal Amerika. Semua produser menjadi takut karena tak akan bisa menyaingi, dan akhirnya Charles Kruger dan Tans Film berhenti untuk memproduksi film. Studio yang masih bertahan adalah China Motion Picture. Pada akhir tahun 1941 Jepang menguasai Indonesia, semua studio film ditutup dan dijadikan media propaganda perang oleh Jepang. Kemudian Jepang mendirikan studio film yang bernama Nippon Elgasa. Studio ini banyak memproduksi film dokumenter untuk propaganda perang. Pasca kemerdekaan RI pada tahun 1945, studio film milik Jepang yang sudah menjadi Kementerian RI direbut oleh Belanda dan berganti nama Multifilm. Pada tahun 1950 dibentuklah Perfini, Persatuan Film Nasional. Perfini merupakan perusahaan film pertama milik Pribumi. Beberapa bulan kemudian dibentuk pula Persari, Perseroan Artis Indonesia. Pada tahun 1954, Usman dan Jamaluddin mempelopori berdirinya PFI, Persatuan Perusahaan Film Nasional. Selanjutnya, kita beralih ke sinema internasional. Karena tidak ada kendala bahasa, Inggris menjadi pasar asing utama pertama bagi Hollywood untuk film bersuara. Namun, industri film Inggris dilindungi dari dominasi Amerika sepenuhnya oleh Undang-Undang Film Sinematografi disahkan oleh Parlemen pada tahun 1927. Undang-undang tersebut mensyaratkan bahwa sejumlah film yang ditayangkan di bioskop-bioskop Inggris harus berasal dari dalam negeri. Di India, suara menciptakan ledakan industri besar dengan menghidupkan kembali bentuk teater populer abad ke-19, drama musik rakyat yang berdasarkan mitos agama yang sudah ada sejak berabad-abad lalu. Rata-rata 230 film dirilis per tahun sepanjang tahun 1930-an. Hampir semuanya untuk konsumsi dalam negeri. Karena industri Perancis tidak mengembangkan teknologi yang dapat dipasarkan untuk rekaman suara, datangnya suara membuat produser dan eksibitor rental terhadap perusahaan produksi Amerika di Joinville dan lobis klan film Jerman, yang telah membeli studio besar di pinggiran kota Paris di Épinay sejak tahun 1929. Setelah Adolf Hitler berkuasa pada tahun-tahun 1933, industri film Jerman berada di bawah kendali penuh Kementerian Pencerahan dan Propaganda Populer (AZE). Kepalanya Joseph Goebbels percaya bahwa indoktrinasi ideologis bekerja paling baik jika disampaikan melalui hiburan, sehingga sinema Nazi mengemukakan propaganda politiknya dalam bentuk film bergenre seperti komedi, musikal, dan melodrama. Film yang terkenal dan kontroversial Nazi adalah dokumenter karya Leni Riefenstahl. Situasi serupa terjadi di Italia, di mana film-film bergenre populer dan epik sejarah menyampaikan pesan-pesan pemerintah fasis Benito Mussolini. Italia juga berupaya memperkuat budaya filmnya selama era ini dengan mendirikan Sekolah Film Nasional, Centro Sperimental di Cinematografia.
Pengenalan suara memungkinkan perusahaan film besar Jepang Nikatsu didirikan tahun-tahun 1912, Shochiku tahun 1920, To tahun 1935, untuk mengakuisisi perusahaan-perusahaan yang lebih kecil dan membentuk monopoli vertikal yang mengendalikan produksi, distribusi, dan pameran.